Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mata kuliah filologi ya, juga mata kuliah kodikologi dan filologi semuanya yang saya banggakan ya. Kita kembali di materi perkuliahan minggu ini ya. Jadi saya melanjutkan materi tentang tujuan penelitian filologi ini ya. Kita gunakan pointernya sebentar. Tadi sudah objek penelitian filologi, kita masuk di ulasan berikutnya yaitu tentang tujuan penelitian filologi ya. Nah, tujuan penelitian filologi ini ada dua ya. Yang pertama, penelitian filologi ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara teks yang tertuang dalam naskah dengan pembacanya. Ya, lagi-lagi karena tidak semua masyarakat itu bisa membaca aksara lama dan bisa mengerti bahasa daerah, maka menjadi seorang filolog ya untuk ini nanti ya menjadi penjembatan bagi pembaca dengan teks tersebut ya, karena sudah berbeda zaman, sangat lampau ya karena sifatnya naskah ini ya. Maka tugasnya seorang filolog itu sekurang-kurangnya ada dua untuk tujuan yang pertama ya. Nah, yang pertama adalah menghadirkan teks yang siap baca. Nah, siap baca di sini bukan dalam keadaan transkripsi atau alih aksara, masih dalam bahasa daerah, tetapi sudah dalam berbahasa Indonesia. Nah, sesuai di mana kajian tersebut dikaji, sesuai di negaranya masing-masing ya. Jadi sampai seperti itu. Dan yang kedua, tidak hanya terjemahannya, tetapi juga melakukan interpretasi, pandangan atau tafsiran, yang memberikan pandangan atau tafsiran, memberikan makna atas teks tersebut, supaya bisa dimengerti oleh khalayak pembaca. Nah, jadi di dalam manuskrip itu saya sampaikan tadi beragam ilmu pengetahuan, maka kita harus bisa menyajikan sepakat dengan ini membicarakan tentang apa sih sebetulnya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tujuan, ini profnya ketinggalan lagi dari tadi ya. Oke. Tujuan penelitian yang kedua ya, filologi bertujuan untuk mendapatkan kembali teks yang bersih dari kesalahan sebelum nantinya dipergunakan untuk penelitian yang lain ya. Jadi kalau misalnya ini manuskrip itu berisi tentang teks keagamaan ya, teks-teks fikih ya, bisa jadi nanti dipergunakan atau menjadi rujukan bagi ilmu pengetahuan yang lain untuk mengkaji ya, untuk dikaji oleh ilmu pengetahuan itu. Jadi misalnya manuskrip tadi itu akan dijadikan sebagai sumber primer atau sumber utama atau sumber literatur pendukung atau pelengkap. Nah, sebelum itu dijadikan rujukan, maka itulah tugas filologi untuk membersihkan teks tersebut ya. Jadi karena satu teks tadi itu disalin, ditulis ulang menjadi berbagai macam varian, judulnya mirip-mirip, tetapi kalau misalkan begini, misalnya teman-teman ini sedang saya minta membaca satu karya sastra atau satu buku, saya minta meresum atau menceritakan ulang ya. Pasti nanti ketika menceritakan ulang itu akan ada bahasa yang berbeda, ada penambahan kosakata ataupun pengurangan kosakata sesuai dengan pemahaman kita masing-masing ya. Jadi sesuai dengan latar belakang kita, maka itulah nanti yang akan kita sampaikan ya dalam penulisan ulang atau penyampaian ulang tadi itu, sama dengan manuskrip. Nah, jadi tugasnya seorang filolog itu ya membersihkan naskah tadi, makanya dia suka sekali membandingkan, mengotak-atik teks tadi, kata-kata kalimat dalam teks tadi itu ya. Oke ya, oleh karenanya seorang filolog harus melakukan kritik teks, yaitu harus melakukan perbandingan, perbaikan, dan pembersihan teks dari kesalahan supaya bisa menentukan teks yang asli. Nah, tapi ini sukar sekali, sulit ya.
atau disebut dengan autografi, atau sekurang-kurangnya juga menentukan teks yang mendekati asli, arketip ya. Dan yang ini sekurang-kurangnya juga diusahakan bisa menentukan teks yang berwibawa atau autoritatif ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, layak jika dikaji untuk ilmuwan yang lain ya, ilmuwan ini misalnya seperti ini. Baik, saya lanjutkan, itu tujuan penelitian filologi. Sekarang Prof ini terlambat terus, Prof kartun. Oke ya, fokus penelitian filologi yaitu ada pada naskah dan teks. Nah, nanti kalau ada yang masih bingung, apa sih Bu bedanya naskah sama teks itu ya, dalam manuskrip itu. Oke, saya contohkan buku aja ya, biar mudah ya. Oke, ini, buku ini, yang teks dan yang naskah itu mana? Yang naskah itu ini, bentuknya ini, wujudnya, yang saudara bisa pegang, itu naskah. Gitu ya. Nah, jadi tapi kalau teks itu ketika kita buka begini, tulisannya, ini teks. Ini ya, kertas yang di dalamnya ada isi kata dan kalimat ini teksnya. Nah, jadi di filologi juga sama. Jadi kalau seorang filolog itu mengkaji naskahnya, maka kita sedang mengkaji namanya kodikologi. Nah, ini yang mata kuliahnya anak sejarah dan peradaban Islam disebutnya kodikologi. Nah, sebetulnya kodikologi itu bagian dari filologi, ya. Tapi ditegaskan juga, disebutkan juga pada. Nah, tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Jadi kodikologi itu bagian dari ini bentuk naskahnya, fisik naskahnya ini ya. Penelitian filologi yang berfokus pada naskahnya atau bahan yang digunakan untuk menulis teks ini ya, disebut kodikologi. Nah, nanti ada 18 poin di situ ya. Kita ulas ya. Nah, kemudian penelitian filologi yang berfokus pada teksnya itu disebut dengan tekstologi. Yang tadi kodikologi, yang ini tekstologi. Gitu ya. Jadi nanti di sini kita mulai mengalihaksakan, kemudian menerjemahkan dan melakukan interpretasi pada ilmu yang ada di dalamnya atau informasi yang ada di dalamnya tadi. Nah, seperti itu fokusnya pada tekstologi ya. Nah, kemudian setelah itu juga melakukan kritik teks ya, tadi dibersihkan sehingga dekat dengan teks yang asli. Oke ya. Saya lanjutkan. Waduh, ini besar sekali. Saya pindah lagi ya. Oke, tidak apa-apa ya. Saya lanjutkan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kajian naskah atau kodikologi. Nah, jadi ini materinya padat ya. Kalau saudara nanti mendengarkan, melihat kembali ketika senggang ya, kemudian ketika lapang begitu ya, nah itu disilahkan lah, boleh lah ya. Apalagi yang kelas pagi-pagi begini ya, mendengarkan yang padat begini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kajian naskah atau kodikologi ya. Jadi kodikologi itu mempelajari tentang seluk-beluk atau semua aspek tentang naskah ya. Nah, dia juga disebut sebagai deskripsi naskah. Gitu ya. Menceritakan atau menggambarkan tentang kondisi fisiknya naskah itu seperti apa yang harus dikaji oleh seorang filolog sebelum masuk ke teksnya. Jadi naskahnya dulu yang dikaji. Ini penelitiannya lebih awal, langkah kerjanya sebelum tekstologi ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah judul naskah. Nomor naskah ya. Nanti kalau manuskrip itu tersimpan di perpustakaan atau di museum ya, di tempat-tempat yang resmi ya, penyimpanannya resmi, maka di situ sudah dari awal tertera judulnya apa, gitu ya. Nomor naskahnya berapa, disimpannya di mana, gitu ya. Asal naskahnya dari mana ya, perpindahan tangannya. Misalnya ini zaman dahulu itu naskah itu merupakan oleh-oleh ya. Misalkan ada seorang raja berkunjung ke kerajaan yang lain, itu oleh-olehnya itu bukan makanan seperti kita ya, tapi naskah ya, manuskrip ini. Nah, maka di situ nanti diceritakan perpindahan. Jadi bukan yang menulis ya, tapi dia berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain sampai disimpan itu bagaimana itu rekam jejaknya. Nah, di situ ya.
Kemudian keadaan naskah seperti apa? Kan kadang-kadang ada yang masih dalam keadaan baik ataupun tidak ya. Nah, ukuran naskahnya berapa? Nanti diukur dulu tebalnya, jumlah baris per halaman, jenis huruf, aksara, dan tulisan. Nah, ini nanti rincinya akan dipelajari pada pertemuan setelah UTS ya. Jadi saya menyampaikan sekilas saja ya. Cara penulisannya seperti apa? Misalnya recto verso, bolak-balik seperti Al-Quran begitu ya. Bahan naskah misalnya lontar seperti itu. Bahasa naskahnya apa? Misalnya bahasanya Sanskerta begitu ya. Bentuk naskah prosa atau puisi, umur naskah ya, kan ada semua keterangannya itu. Ataupun kalau tidak ada ya saudara yang harus mengkaji gitu ya. Harus membaca itu dari kolofonnya ya. Yang ada di teksnya. Kemudian pengarang atau penyalin ya, karena tidak semua manuskrip itu ditulis dari awal melainkan disalin ulang. Ya, makanya banyak variannya, banyak macamnya. Satu judul banyak macamnya. Kemudian asal-usul naskah, fungsi sosial naskah ya. Pada masa itu digunakan untuk apa? Misalnya dia itu dituliskan dengan latar belakang politik pada zamannya. Ya, jadi tercipta satu karya itu. Kemudian juga untuk proses islamisasi misalnya seperti itu ya. Kemudian ikhtisar teks atau cerita itu rangkuman ya. Cukup. Kemudian masuk ke slide yang berikutnya. Sementara itu, tadi sudah kodikologi, sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk tekstologi ya. Jadi ada 3, yang pertama ditransliterasi atau ditranskripsi. Nah, kalau dalam filologi itu, kalau kita mendengar transliterasi itu bukan diterjemahkan, tapi masih dialih aksarakan ya. Jadi supaya mudah kita bicaranya transkrip saja, ditranskripsi, dialih aksarakan. Tadi ya dari yang misalnya pegon, Arab pegon, diganti menjadi Latin dengan bahasa yang sama. Baru kemudian ketika mentranskrip tadi itu disunting. Tadi ya, supaya dekat dengan yang asli, bersih dari kesalahan atau sekurang-kurangnya menghasilkan teks yang berwibawa gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini ya. Nanti ini lebih rincinya juga ada di perkuliahan setelah UTS. Nah, sekurang-kurangnya saudara tahu ini bisa dibaca dulu ya. Kemudian terjemahan teks ya. Jadi membuat terjemahan teks yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi setelah dibersihkan dari kesalahan, maka diterjemahkan gitu ya. Ini juga nanti ada caranya seperti apa. Oke, saya lanjut ya. Kajian filologi secara keseluruhan, ini saya rasa masuk di video berikutnya atau cukup ya ini ya. Oke, saya rasa masih cukup ya, 15 menit ya. Kajian filologi secara keseluruhan ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya pengertian filologi yang awalnya itu cinta pada kata-kata, jadi hanya mengotak-atik kata-kata, sampai terutama pada proses tekstologi yang transkripsi ya, ketika mengalihaksakan itu disunting juga, dibersihkan. Nah, pada proses itu, tapi seiring berkembangnya zaman, tidak boleh lagi hanya cinta pada kata-kata ya, tetapi juga cinta pada ilmu pengetahuan gitu ya. Cinta pada ilmu pengetahuan. Oke, saya rasa tidak cukup 15 menit, maka nanti ini berlanjut ya ke satu video lagi. Jadi saya rasa akan ada 3 video ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ketika merekam ada suara-suara yang lalu lalang karena banyak orang lewat untuk berdagang ya, menjajakan dagangannya. Oke, saya rasa itu dulu. Mohon maaf ya apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.